Provokator kau. Apa lagi nih? Kamu yang dari katanya lu nggak percaya, lu video aja lu. Amat. Utang tuh bayar, jangan asal Mana? ini. Ini nggak resmi nih, Mas. Lihat tuh ini nih. Kelompok penagih utang mencegat seorang pemotor wanita yang sedang jajan bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut yang tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan handphone milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan video ke media sosial agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di jalanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Aksi heroik seorang dokter spesialis anak viral di media sosial. Ia menyelamatkan balita yang tengah mengalami kejang di sebuah pesawat. Diketahui peristiwa itu terjadi dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bengkulu. Wanita yang akrab disapa Dokter Ika itu dengan sigap memberikan pertolongan pertama dibantu para pramugari. Balita berusia 20 bulan itu diketahui kejang karena demam, batuk, dan pilek. Setelah kondisi balita dipastikan stabil, penerbangan tetap dilanjutkan. Namun demi keamanan, Dokter Ika diminta pindah ke depan agar bisa memantau kondisinya hingga pesawat mendarat di Bengkulu. Tim Liputan News melaporkan. Kawanan anjing masuk ke permukiman warga di Jalan Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Tiba-tiba, 1 dari 5 ekor anjing menyerang dan menggigit seorang anak yang sedang berjalan bersama kakeknya. Warga langsung mengejar kawanan anjing dengan membawa alat-alat hingga berpencar melarikan diri. Sementara korban terluka di bagian punggung hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, 5 ekor anjing yang masuk ke permukiman penduduk itu memakai kalung diduga terlepas dari tuannya. Pasca insiden itu, pemilik anjing telah menemui keluarga korban dan menanggung biaya pengobatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Kemacetan parah di Jembatan Kanal Banjir Timur Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada awal pekan. Petugas PPSU dan warga berupaya membantu mengatur lalu lintas agar kemacetan bisa teratasi. Namun kemacetan sulit terurai karena banyaknya kendaraan yang melintas di jembatan. Kondisi ini diperparah pengendara tidak ada yang mau mengalah hingga melawan arah. Bang, maju bang. Bang, mau pakai ini bang. Aja jadinya. Sini aja bang. Ya lanjut, daripada macet bang. Jalan, itu kalau lurus orang mau jalan. Orang mau jalan. Jembatan Kanal Banjir Timur ini merupakan salah satu akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta. Akibat insiden, banyak warga yang terlambat ke tempat kerja karena terjebak macet berjam-jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Seorang wanita tewas terlindas bus setelah menyenggol angkot di Depok, Jawa Barat. Evakuasi korban dari kolong bus berlangsung dramatis. Bahkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi ini. Saat kejadian, korban bersama kakak iparnya berboncengan dengan sepeda motor dari arah Bogor menuju Jakarta. Motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan angkutan umum hingga hilang kendali dan membuat korban terjatuh ke bagian depan bus. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky iNews melaporkan. Sebuah mobil melaju kencang dan menghantam angkot di Jalan Raya Labuan Carita, Pandeglang, Banten. Sementara itu, seorang wanita pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari. Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan lalu lintas antara minibus dan sebuah mobil angkot di Jalan Raya Labuan Caringin, Pandeglang, Banten.
Minibus berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Carita menuju Labuan dan langsung menghantam angkot yang datang dari arah berlawanan. Menurut saksi, sopir angkot sempat menghindar dengan membanting setir ke arah kiri. Namun kencangnya laju minibus yang juga sebagai mobil travel membuat kecelakaan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas tersendat sebelum kedua kendaraan dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga lingkungan 3 Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan digegerkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang wanita tewas. Diduga, wanita pengendara sepeda motor ini menjadi korban tabrak lari. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan tak kuasa menahan air mata dan histeris melihat korban yang sudah di kantong jenazah. Kecelakaan terjadi saat korban yang mengendarai motor dari arah Pelabuhan Delawan menuju Medan. Diduga korban hendak menyalip angkutan kota di depannya hingga tertabrak kendaraan dari arah yang berlawanan. Kecelakaan di lingkungan 3 Pekan Labuhan, tepatnya di sekolah SD. Ini statusnya perempuan, marga Segurian, orang Kelurahan Tangkahan. Dan sekarang jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan bersama pihak polisi. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pringadi Medan, sementara kasus kecelakaan dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria di Blora, Jawa Tengah menendang seekor kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya saat jogging. Kucing akhirnya mati dan pemiliknya melapor ke polisi. Beredar di media sosial, seorang pria menendang kucing piaraan yang dibawa pemiliknya. Pemilik kucing langsung melaporkan ke Polres Blora lantaran beberapa hari setelahnya kucingnya mati. Hasil penyelidikan, pelaku adalah warga Karangjati berinisial PJ. Polisi pun telah memeriksa pelaku. Ya, ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan juga yang diduga menendang juga hari ini juga diminta keterangan atau klarifikasi di kantor sampai dan masih proses pemeriksaan masih berlangsung. Jika terbukti bersalah sesuai KUHP yang baru, pelaku diancam dengan pasal 337 dengan ancaman penjara maksimal 1,5 tahun atau denda 50 juta rupiah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.